Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fujayanina dari kelas Ekonomi Islam D semester 6. NIM saya 0501172152. Di sini saya akan membahas mata kuliah dari sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan judul materi teori perilaku individu. Perilaku individu merupakan suatu perilaku seseorang dalam melakukan sesuatu terhadap individu lain. Perilaku merupakan fungsi interaksi antara individu dengan lingkungannya. Perilaku ditentukan oleh dua faktor. Nah, faktor yang pertama karakteristik individu, dan juga yang kedua adalah karakteristik lingkungan. Karakteristik individu itu meliputi antara lain yang pertama yaitu biografis ataupun pribadi, seperti umur, jenis kelamin, dan status kawin. Yang kedua adalah kemampuan ataupun kapasitas individu, dan yang ketiga adalah intelektual ataupun kegiatan mental, di mana individu ini akan mempelajari tentang bagaimana membuat latihan mental. Kemudian yang keempat adalah kepribadian ataupun berinteraksi dan bereaksi. Bagaimana si individu tersebut, kepribadian individu tersebut akan belajar bagaimana bereaksi dan berinteraksi terhadap orang lain. Yang kelima adalah proses pembelajaran, di mana setiap individu itu bisa memahami bagaimana orang belajar, ataupun ini individu akan memahami orang lain. Kemudian 5 model kepribadian. Yang pertama adalah terbuka terhadap hal-hal yang baru, open to experience. Jadi di sini kalau dia terbuka terhadap hal-hal yang baru, dia itu harus menerima apa-apa aja yang ataupun ide-ide orang yang baru harus dia terima. Tapi di sini ada juga yang tidak terbuka. Misalnya orang sudah nyaman dengan hal-hal yang udah terbiasa, jadi dia sulit untuk menerima hal-hal yang baru. Yang kedua adalah sifat berhati-hati. Sifat berhati-hati maksudnya di sini adalah orang yang sifat berhati-hati itu disiplin, tekun, dapat dipercaya, komitmen dan dapat diandalkan. Kemudian yang ketiga adalah ekstraversi atau extraversion, ataupun senang bergaul, juga suka bersosialisasi. Lawannya itu pemalu. Yang keempat adalah mudah diatur ataupun bersepakat. Maksudnya di sini mudah akur ataupun suka bersepakat, itu mudah bekerja sama, penuh kepercayaan. Kemudian yang kelima adalah neurotisme ataupun emosinya selalu stabil, baru tidak stres, percaya diri. Lawannya itu adalah mudah depresi ataupun sering stres. Kemudian pendekatan memahami perilaku individu itu. Pendekatan memahami perilaku individu itu terbagi menjadi 3 pendekatan, yaitu pendekatan kognitif, pendekatan reinforcement, dan pendekatan psikoanalitis. Ketiga pendekatan ini dapat dilihat dari dapat dilihat dari penyebab timbulnya, dapat dilihat dari tingkat kesadaran, baru data yang dipergunakan, baru seperti masa lalu yang menentukan perilaku individu tersebut. Sekian dari saya, semoga yang mendengarkan dapat memahami materi ini. Maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.